Dan sekarang ini timbul keinginan untuk melakukan angket ya atas kecurangan pemilu. Dan itu sangat umum, kita belum tahu seperti apa draft hak angketnya, kapan akan dimajukan, siapa inisiatifnya, dan ini menimbulkan satu polemik yang berkepanjangan sampai sekarang. Bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi, saya sudah pegang, naskah akademiknya tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya, yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan, tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya, siapa yang tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Pak Yusril itu menunjukkan bahwa ahli membela kepala negara. Ahli membela kepala negara. Ya anggap aja ya itu gonggongan dari ahli-ahli tata negara yang disewa oleh negara. Jadi para penggonggong negara sebetulnya sudah berbalik jadi sewaan negara. Ahli hukum tata negara sekarang tinggal 3 itu. Satu adalah Zainal Mokhtar Uceng, 2 Bivitri Susanti, 3 adalah Ferry Amsari. Itu ahli tata negara. Mengapa hak angket ini menimbulkan kegaduhan? Menurut hemat saya karena yang pertama kali bicara hak angket itu adalah Pak Ganjar. Pak Mahfud sendiri kurang begitu happy dengan hak angket. Itu jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya. Kita berbagi tugas tapi tetap punya kaitan. Nah, saya ingin tegaskan lagi bahwa kalau jalur politik dan jalur hukum itu konsekuensinya berbeda. Kalau jalur hukum itu konsekuensinya adalah pemilu atau hasil perhitungan itu sah atau tidak, benar atau tidak yang ditetapkan oleh KPU, yang ujungnya nanti mungkin satu pemilu diulang, pemilu didiskualifikasi, atau mungkin ini sudah sah gitu kan. Itu nanti yang akan dipertarungkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi sesudah putusan MK nanti ya nasib Pilpres ini bagaimana angkanya, itu satu ya. Kalau jalur politik itu angket, itu yang digugat adalah kebijakan pemerintah, bukan paslon, bukan KPU yang dipersoalkan di angket itu, tapi kebijakan pemerintah di dalam pelaksanaan beberapa undang-undang ya, yang berimplikasi tentu saja dalam prakteknya terhadap pemilihan umum, tetapi tidak akan menafikan hasil pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh KPU dan MK. Itu angket. Kalau kita amati dari pemilu ke pemilu itu selalu saja ada suara-suara ketidakpuasan ya. Bahkan sejak pemilu 55 sebenarnya, pemilu 99 juga sama, walaupun dalam sejarah dianggap pemilu 55 dan 99 itu adalah pemilu yang paling bersih dan paling jujur selama sejarah pemilu kita. Dan dari tahun 99 sampai sekarang ini sudah berapa kali pemilu, dan tiap kali pemilu selalu ada ketidakpuasan, dan sekali ini nampaknya ketidakpuasan itu makin membesar. Dan tentu kita akan bertanya sebenarnya ada apa sih di balik semua ini. Karena pemilu ini menurut Pak Yusuf Kalla ini pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Sejak tahun 55 sampai sekarang ini pemilu terburuk. Dan kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan di mana setiap pemilu orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan punya uang dan mau menyalahgunakan uang. Mula-mula orang mengatakan pendapat saya dengan Pak Mahfud berbeda, tapi ternyata enggak ya. Saya mengatakan bahwa hasil pemilu itu tidak bisa dijadikan subjek hak angket. Angket itu harus ditujukan pada pemerintah. Kalau ditujukan kepada KPU, KPU bilang kami kan bukan pemerintah. Jelas udah pasal 22E UUD 45 mengatakan bahwa KPU itu adalah lembaga yang mandiri. Masalah di KPU, menurut saya orang-orang KPU itu tidak ada yang bisa mengendalikan IT-nya di sana. Tidak ada yang bisa mengendalikan karena mereka tidak paham. Sehingga orang lain yang tahu bahwa itu udah berpindah lebih dari 10 kali. Tempat penyimpanan datanya dan sebagainya itu, servernya, itu kan sudah ada tanggal sekian berpindah, tanggal sekian ditutup, tanggal sekian ini data masuk, lalu dikeluarkan lagi, masuk lagi. Menurut saya KPU itu bukan sengaja, dia tidak tahu, tidak menguasai teknologi mereka. Ya sama dengan saya lah. Oleh sebab itu, saya usulkan audit digital forensik. Audit digital forensik untuk menilai ya IT dan Sirekap terutama KPU itu. Karena sudah ada fakta-fakta digital bahwa itu berpindah sekian kali. Dan Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. PDI Perjuangan atau PDIP menyatakan keseriusannya dalam menangani dugaan kecurangan pemilu 2024.
Ada dua strategi yang akan dilalui PDIP, yakni melalui hak angket di DPR, serta menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Menurut Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, dua strategi tersebut merupakan arahan langsung dari Sang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Arahan tersebut diungkapkan Megawati saat bertemu dengan Mahfud bersama TPN Ganjar Mahfud lainnya. Pertemuannya pekan lalu, saya sama Ganjar bersama TPN, Bu Mega juga, dan di luar itu banyak sekali bertemu tim hukum bersama dengan Mas Ganjar. Komunikasi kami jalan karena sudah ada garisnya dari ketua kerja sama partai pengusung agar mengambil dua jalur. Jadi komunikasi kami ya terus jalan karena sudah ada garisnya dari ketua kerja sama partai pengusung, yaitu dari Bu Mega agar kita mengambil dua jalur secara tegas, kata Mahfud, dilansir wartakotalive.com Jumat 8 Maret 2024. Lebih lanjut, Mahfud mengaku diminta untuk mengkoordinir jalur hukum ke MK, sementara pasangan capresnya Ganjar Pranowo diminta untuk menempuh jalur politik melalui hak angket di DPR. Mahfud menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang partai, sehingga ia tidak bisa ikut menempuh jalur politik bersama Ganjar. Satu jalur hukum, itu saya yang mengkoordinir pada tingkat pasangan calon. Kemudian jalur politik, itu nanti saya tidak ikut jalur politik, yaitu angket, karena saya bukan orang partai, ungkap Mahfud. PDI Perjuangan atau PDIP menyatakan keseriusannya dalam menangani dugaan kecurangan pemilu 2024. Ada dua strategi yang akan dilalui PDIP, yakni melalui hak angket di DPR, serta menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Menurut Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, dua strategi tersebut merupakan arahan langsung dari Sang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Arahan tersebut diungkapkan Megawati saat bertemu dengan Mahfud bersama TPN Ganjar Mahfud lainnya. Pertemuannya pekan lalu, saya sama Ganjar bersama TPN, Bu Mega juga, dan di luar itu banyak sekali bertemu tim hukum bersama dengan Mas Ganjar. Komunikasi kami jalan karena sudah ada garisnya dari ketua kerja sama partai pengusung agar mengambil dua jalur. Jadi komunikasi kami ya terus jalan karena sudah ada garisnya dari ketua kerja sama partai pengusung, yaitu dari Bu Mega agar kita mengambil dua jalur secara tegas, kata Mahfud, dilansir wartakotalive.com Jumat 8 Maret 2024. Lebih lanjut, Mahfud mengaku diminta untuk mengkoordinir jalur hukum ke MK, sementara pasangan capresnya Ganjar Pranowo diminta untuk menempuh jalur politik melalui hak angket di DPR. Mahfud menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang partai, sehingga ia tidak bisa ikut menempuh jalur politik bersama Ganjar. Satu jalur hukum, itu saya yang mengkoordinir pada tingkat pasangan calon. Kemudian jalur politik, itu nanti saya tidak ikut jalur politik, yaitu angket, karena saya bukan orang partai, ungkap Mahfud. PDI Perjuangan atau Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.